Salam semuanya. Saudara, bulan Mei ini kita belajar tentang bagaimana dilatih dalam ketaatan. Betul ya. Pertanyaannya, dari tanggal 1 Mei sampai 31 Mei ini pas nih ujung ke ujung. Apakah kita sudah melatih diri dalam ketaatan itu? Dan bagaimana latihan kita selama 1 bulan ini? Sudahkah kita taat, mendengar suara Tuhan? Atau kita masih memilih-milih? Mana nih kira-kira yang enak didengar nih? 1 bulan, dari tanggal 1 Mei sampai 31. Karena besok sudah bulan Juni. Masuk tema yang baru. Coba kita flashback dulu. Ketaatan seperti apa sih yang saya lakukan selama ini? Sudah? Coba pikirkan, 1 bulan ini saya masih belum taat loh ternyata sama Tuhan. Latihan ketaatan itu berat loh Bapak Ibu. Enggak mudah. Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh. Semoga sudah pernah ada yang dengar nama tokoh ini. Karena tokoh ini jarang dibahas. Jarang banget. Saya tanya ya, Bapak Ibu silakan boleh angkat tangan. Saya pengen tahu aja. Apakah ada yang pernah mendengar nama Abisai di Alkitab? Siapa yang pernah dengar nama Abisai atau pernah membaca? 1, 2, 3. Sedikit ya. Oke, gak apa-apa. Kita akan belajar ketaatan dari Abisai. Contoh hidup melayani dengan setia dan tunduk. Kita buka di dalam 1 Samuel 26. 1 Samuel 26 ayat 6 sampai 11. Ini ada 2 bagian ayat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 26 ayat 6 dan 11 sudah ketemu. Saya akan baca buat kita semua. Saya ulangi lagi 1 Samuel pasal 26 ayat 6 sampai 11. Begini bunyi firman Tuhan. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Seruya, saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpacung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Satu lagi Bapak Ibu ya, kita buka 2 Samuel 23. 2 Samuel pasal 23 ayat 18 dan 19. 2 Samuel pasal 23 ayat 18 dan 19. Sudah, saya mau baca. Saya ulangi lagi 2 Samuel pasal 23 ayat 18 dan 19. Begini bunyi firman Tuhan. Abisai, adik Yoab, anak Seruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di tikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Bukankah ia yang paling dihormati di antara ke-30 orang itu? Memang ia menjadi pemimpin mereka, tetapi ia tidak dapat menyamai triwira itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Dalam sejarah umat Allah, kita mengenal banyak tokoh besar yang dicatat Alkitab karena iman dan keberaniannya. Dan juga ketaatannya. Minggu lalu kita belajar tentang Abraham. Salah satu tokoh besar di dalam Alkitab yang memiliki ketaatan luar biasa. Salah satu nama yang mungkin tidak terlalu sering kita bahas, namun memiliki teladan yang sangat berharga bagi kita, adalah Abisai. Bapak Ibu sering-sering baca kitab Raja-Raja Samuel, itu nama-nama tokoh banyak sekali. Banyak teladan yang kita bisa pelajari. Jangan handphone aja yang dipegangin. Iya dong, Alkitab itulah yang harus kita pelajari. Banyak nama-nama tokoh yang belum kita kenal. Ia adalah anak Seruya, kakak laki-laki Yoab dan Asael, serta keponakan Raja Daud. Sebagai salah satu dari 30 pahlawan utama Daud. Salah satu dari 30 pahlawan utama. Berarti dia masuk ring satunya Daud ini, Abisai ini. Orang hebat, dipakai Tuhan. Abisai dikenal sebagai orang yang gagah berani, tangguh dalam pertempuran. Namun yang paling menonjol dalam hidupnya adalah ketaatannya yang teguh kepada pemimpin yang diangkat Allah dan taat kepada kehendak Tuhan. Ini yang mau kita pelajari. Hari ini mari kita merenungkan teladan ketaatan Abisai. Agar kita pun dapat belajar hidup taat dan setia dalam panggilan pelayanan kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Abisai? Ada 3 hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Pertama, dari Abisai kita bisa belajar ketaatan yang berani dan siap membantu. Ketaatan yang berani dan siap membantu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 6, kita membaca bahwa ketika Daud ingin mendekati perkemahan Saul di padang gurun, ia bertanya. Daud nanya, siapa yang akan turun bersamaku ke perkemahan kepada Saul? Dan Abisai menjawab, aku akan turun bersamamu. Saudara perhatikan kata-kata sederhana ini. Ini kata-kata sederhana loh. Ibaratnya kalau Pak Irwan tanya, Pak Gembala tanya, siapa yang mau ikut saya pelayanan ke Papua? Misalnya nih, pasti mikir semua kan, duh besok gue ada rapat, ada meeting, besok saya ngajar, besoknya begini. Tapi Abisai langsung nih kata-kata sederhana. Abisai bilang apa? Aku akan turun bersamamu. Kata-kata sederhana ini menyimpan makna ketaatan yang luar biasa. Saat itu Saul sedang mengejar Daud. Daud posisinya gak enak nih, lagi dikejar sama Saul. Saul masih posisi sebagai raja. Daud dikejar untuk membunuh dia. Dan saudara, masuk ke perkemahan musuh adalah tindakan yang sangat beresiko. Nyawanya akan terancam setiap saat. Ini perkemahannya gak cuma Saul di situ, tapi banyak prajuritnya Saul. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi banyak prajuritnya Saul kan. Tapi kenapa Abisai mau turun sama Daud? Abisai gak ragu-ragu. Abisai gak tawar-menawar. Dan tidak mencari-cari alasan-alasan seperti kita yang seringkali mencari alasan pada saat ditegur. Betul ya? Betul atau betul? Siapa yang suka mencari alasan saat ditegur? Bener loh ini. Betul enggak? Tanya Nando, berapa banyak kamu saya tegur Nando? Berapa banyak alasan kamu sampaikan pada saya? Loh iya, mahasiswa STT itu paling pinter cari alasan. Pak Gembala sudah merasakannya hari ini dan kemarin. Oh pernah mahasiswa. Pak Ruby pernah mahasiswa ya? Oh enggak pernah mahasiswa, dia langsung ST, langsung MT. Iya dong, bener enggak? Berapa banyak suami-suami yang cari alasan ketika istrinya nanya, Pak gajinya udah masuk belum? Ayo, atau berapa banyak istri-istri yang mencari alasan ketika suaminya pulang belum masak makanan malam? Banyak alasan semua, kita paling pintar.
Tapi Abisai nggak kasih alasan, saya siap bersama kamu, Daud. Apapun yang terjadi. Saudara, ketaatan Abisai bukanlah ketaatan yang pasif atau hanya mendengarkan perintah saja. Ini adalah ketaatan yang aktif. Yang berani melangkah bersama pemimpin yang diangkat oleh Allah. Ia nggak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Abisai nggak egois. Kalau dia egois, dia mikir, gue nggak mau lah. Itu banyak pahlawannya Daud. Banyak pahlawannya Saul. Bunuh diri kita kalau turun ke sana. Apalagi cuma berdua sama Daud. Loh iya kan resikonya besar ini. Gimana? Saudara, dia memikirkan kebutuhan dan tujuan yang sedang dijalankan oleh Daud. Orang yang dipercayai dan yang dipilih Tuhan. Bagi Abisai, menaati dan menampingi Daud adalah bagian dari ketaatannya. Ketaatan kepada Allah dan taat kepada Daud. Karena ia tahu, Abisai tahu bahwa Daud adalah orang yang diurapi oleh Allah. Saudara yang terasa Tuhan Yesus, seringkali ketika Tuhan memanggil kita secara pribadi untuk melayani Dia, untuk berjalan bersamanya, dan bersama pemimpin yang Tuhan angkat, di tengah situasi yang tidak mudah dan penuh resiko, apakah kita memiliki hati seperti Abisai? Belum tentu. Ya kan? Mau gak sih kita seperti itu? Kadang hati kita akan berkata, nanti deh saya pikir-pikir dulu, sepi nih gerejanya, saya mau cari gereja yang ramai aja deh. Kayaknya gerejanya nggak membangun, nggak terbangun gitu ya. Tapi hati Abisai berkata apa? Aku akan pergi bersamamu, aku akan membantumu, aku akan berdiri di sampingmu. Tanpa banyak tanya, tanpa ragu-ragu. Ketaatan sejati selalu disertai kesiapan untuk bergerak dan melayani meskipun jalan yang dihadapi tidak mudah. Saya pernah pergi sama Pak Irwan ke salah satu gereja. Waktu itu sore-sore kalau saya nggak salah ya, itu hari Sabtu sore. Mereka itu pelayan Tuhan duduk semua berdoa bersama-sama. Lalu saya berpikir, ini nggak ada yang kerja apa ya? Kok semua pelayan Tuhannya mau duduk bersama-sama berdoa jam 3 sore? Ini mereka nggak ada yang kerja ya? Atau mereka semua pekerjanya gereja ini? Saya mikir gitu dalam hati saya. Kok mereka mau datang berdoa bersama-sama untuk Tuhan? Kok bisa? Sementara saya aja kadang-kadang mikir untuk memilah apakah saya ketika saya mau melayani Tuhan di Sabtu sore jam 15.30, saya harus izin ke pimpinan saya, bisa nggak diizinkan? Kan kadang-kadang kita mikir gitu, fair-fairan aja kita. Loh iya kan? Sampai akhirnya gereja kesulitan mencari pelayan Tuhan. Padahal yang diutamakan jemaatnya. Bagaimana ini? Masa ya gereja harus panggil orang terus? Harusnya kita yang melayani Tuhan. Ini gereja kita. Jangan kita cari orang lain, kita bayar dia. Sementara kita punya produk yang luar biasa, pinter-pinter. Tapi kita tidak mau menyiapkan waktu kita untuk Tuhan. Itu yang pertama. Ketaatan apa? Ketaatan yang berani dan siap membantu. Bilang sama pimpinan, saya berani bilang sama pimpinan, Pak saya ada pelayanan hari ini, Pak. Asal memang betul-betul pelayanan ya. Jangan pergi ke tempat yang lain. Tuhan pasti buka jalan kok. Yang kedua, ketaatan yang tahu batas dan menghormati kehendak Tuhan. Ketaatan yang tahu batas dan menghormati kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saat mereka sampai di dekat tempat Saul berkemah. Ini udah jalan nih, Daud sama Abisai jalan turun ke kemah, sampai di dekat tempat Saul berkemah. Kita melihat momen yang sangat penting dalam kehidupan Abisai. Waktu itu Saul sedang tidur lelap bersama seluruh pasukannya. Betul? Cerita itu mengatakan demikian. Dan Abisai berkata kepada Daud. Abisai ngomong begini. 1 Samuel 26 ayat 8. Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganku pada hari ini. Sekarang, izinkanlah aku menancapkan tombaknya ke tanah. Sekali aja. Sehingga ia mati. Dan tidak perlu kutancapkan 2 kali. Hebat ya Abisai bisa bunuh Raja Saul cuma sekali nancap tombak.
Dia tahu titik kelemahan manusia, kan berarti seperti itu ya. Dia nggak cuma orang biasa, nggak cuma pahlawan biasa, tapi dia tahu titik-titik kelemahan manusia. Kalau saya tombak, dia pasti langsung mati. Kan seperti itu, itulah orang pintar. Nah saudara, dari sini kita melihat bahwa Abisai sangat mengerti situasi. Tuh ya, tahu di situasinya, dia udah feelingnya bagus banget. Feelingnya bagus banget sebagai seorang pahlawan. Kalau jadi pahlawan bertempur kan nggak mungkin kita nggak punya feeling, ya kan? Tahu dia membaca situasi, dia tahu perasaannya, wah bagus banget. Ia juga berani dan ia juga ingin menyelesaikan masalah Daud ini dengan cepat. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam ayat 9, Daud melarang Abisai dengan tegas dan berkata apa? Jangan mematikannya. Betul ya, Daud sebagai seorang pemimpin juga tegas terhadap anak buahnya. Jangan matikan. Sebab siapakah yang dapat mengulurkan tangannya kepada orang yang diurapi Tuhan dan tidak bersalah? Daud langsung bilang begitu. Belum tentu dia salah loh. Jangan lo main pukul dulu. Ya kan, jangan dihakimi dulu, belum tentu salah. Daud kemudian mengingatkan bahwa Saul tetaplah orang yang diurapi Tuhan dan hak untuk menghakimi atau mencabut nyawa ada pada Allah, bukan pada Daud. Abisai nggak bisa bunuh lo, nggak, jangan sembarangan bunuh orang. Itu hak Allah, bukan pada kita manusia. Dan yang paling indah dari kisah ini adalah respon Abisai. Saudara perhatikan respon Abisai. Dia nggak membantah. Betul ya? Ada nggak saudara baca Abisai membantah? Jangan Tuhan, jangan Daud, ini kan masalahnya berat, ini musuh kamu tinggal sejengkal aja. Dia tidak membantah. Abisai nggak marah ketika ditegur sama Daud. Dan Abisai tidak melakukan apa yang ia inginkan sendiri. Artinya Abisai tidak egois, tidak memikirkan kepentingan sendiri. Ia nggak mencari muka sama Daud ya. Dia nggak songong, kata orang Betawi, songong banget nih Abisai. Udah dibilangin ngotot. Kadang-kadang kan kita nggak mau dengar apa kata pimpinan, tapi Abisai enggak. Abisai enggak so jago di situ, tapi dia enggak melakukannya. Saudara, ia mendengarkan perkataan Daud dan menaati sepenuhnya. Di sini kita melihat sisi lain dari ketaatan Abisai. Abisai tahu batas wewenang dan ia mau tunduk pada petunjuk yang benar. Meskipun ia merasa tindakan itu sah, bahkan menguntungkan. Betul nggak? Lagi tidur, tinggal ditusuk aja, selesai, untung kita. Nggak repot-repot lagi. Pasti prajuritnya langsung menyerahkan diri. Kan itu yang ada di POV-nya Abisai. Tapi kan Daud beda pandangannya lagi. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Abisai sadar bahwa ketaatan bukan hanya melakukan apa yang tampak benar di mata manusia. Benar menurut ukuran saya, belum tentu benar menurut ukuran Tuhan. Kan seperti itu. Tetapi melakukan apa yang benar menurut kehendak Allah, itu yang kita lakukan. Abisai menghormati keputusan pemimpinnya, karena ia menghormati Allah yang memegang kendali atas segala sesuatunya. Dia nggak punya alasan lagi. Oke, Pak Daud, siap, saya menghormati Anda. Saya nggak akan bunuh dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak kali kita sebagai manusia biasa, sebagai karyawan, atau sebagai pelayan Tuhan, atau sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai anak, banyak kali kita bisa memiliki gagasan yang tampak baik, bisa memiliki rencana yang tampak hebat, atau keinginan yang tampak benar. Namun jika hal itu bertentangan dengan firman Tuhan, atau bertentangan dengan petunjuk yang diberikan melalui pemimpin kita, ketaatan sejati adalah berhenti, dengarkan, dan menyesuaikan dirilah dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin kita. Dari sini saya juga belajar. Abisai mengajarkan kita bahwa ketaatan yang benar adalah tahu berhenti ketika Tuhan berkata, jangan. Stop, udah, jangan dibantah lagi.
dan mau menundukkan diri, mau menundukkan pribadi di bawah kehendak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yang mau kita pelajari dari Abisai, ketaatan yang setia sampai akhir. Wah, ini seru nih. Ada orang yang taatnya ya hanya 10 tahun, 20 tahun lalu dia pisah. Ada yang 5 tahun, tapi kita perhatikan. Selama seluruh perjalanan hidup Daud, dari saat Daud dianiaya Saul, hingga Daud menjadi raja yang berkuasa, dan bahkan ketika Daud menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, si Absalom, Abisai selalu ada di samping Daud. Bahkan ia menjadi salah satu panglima terpercaya, orang yang memimpin pasukan, dan orang yang selalu siap membela Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 23, 18, Alkitab bahkan mencatat bahwa Abisai adalah kepala dari ke-30 pahlawan Daud. Dan Alkitab mencatat Abisai telah membunuh 300 orang dengan tombaknya. Membuat namanya termasyur di antara ke-30 orang itu. Luar biasa, hebat, keren. Namun yang paling berkesan bukanlah jumlah musuh yang ia kalahkan, melainkan kesetiaannya yang tidak pernah goyah. Abisai tidak pernah meninggalkan Daud saat Daud susah. Abisai tidak pernah mengkhianati saat Daud dalam kesulitan. Abisai tidak pernah mencari keuntungannya sendiri. Keren ya kalau kita punya pelayan-pelayan seperti ini ya. Taat, tidak meninggalkan kita saat gereja sepi, tidak pernah mengkhianati gembalanya walaupun mungkin ditawar sama gereja lain. Lo bisa begitu loh sekarang. Bisa, saya pernah punya teman main musiknya jago. Gerejanya sepi, ditawar sama gembala lain. Gue bayar lo, sekali tampil 500 ribu, mau enggak gereja lo kasih berapa? Goyang dong, 500 ribu sekali tampil. Siapa yang gak mau uang tuh, kalikan 4 aja sekali tampil. 2 juta, udah gak usah kerja. Kalau ibadah 2 kali, 1 juta. Bener kan kalau kita hitung-hitungan pelayanan nih, siapa yang gak goyah gitu ya. Tapi teman saya bilang, enggak Pak, sudah banyak pengorbanan gembala saya kepada saya. Dan saya tetap setia sama dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Abisai melayani dengan taat. Abisai melayani dengan rendah hati. Abisai melayani dengan setia sampai akhir hidupnya. Ia sadar bahwa tempatnya adalah di mana Allah menempatkannya. Dan tugasnya adalah melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya melalui pemimpinnya. Itu dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dunia kita saat ini penuh dengan semangat ingin dipuji. Penuh dengan semangat ingin cepat dipromosikan. Penuh semangat ingin menjadi yang utama atau menonjolkan diri. Betul ya. Namun teladan Abisai mengingatkan kita bahwa di mata Tuhan, nilai terbesar seorang hamba bukanlah seberapa tinggi kedudukannya, melainkan seberapa taat dan setia ia dalam apa yang dipercayakan kepada pelayan itu. Abisai tidak menjadi pemimpin utama seperti Daud sampai masa hidupnya. Atau panglima besar seperti Yoab. Tetapi ia menjadi orang yang berharga di hadapan Allah dan manusia karena ia taat dan setia. Keren ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 hal ini mari kita koreksi sebelum kita melangkah besok ke bulan yang baru dengan tema yang baru. Sudahkah ketaatan yang berani dan siap membantu kita miliki dalam hidup ini? Yang kedua, ketaatan yang tahu batas dan menghormati kehendak Tuhan sudahkah kita lakukan? Yang ketiga, sudahkah kita taat dan setia sampai akhir hidup kita nantinya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketaatan Abisai mengajarkan kita 3 hal yang penting. Berani melangkah dan membantu, tahu batas dan mau tunduk pada kehendak Allah, serta setia melayani sampai akhir. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan di gereja,
Tuhan mengundang kita untuk memiliki hati seperti Abisai. Mari kita belajar untuk berkata, aku siap ketika Tuhan memanggil Anda untuk melayani. Apapun masalah rumah tangga apapun masalah hati Anda, apapun persoalan hidup Anda, ketika Tuhan panggil ikut saya melayani, katakan sama Tuhan, aku siap Tuhan. Mari kita belajar menahan diri dan mendengarkan suara Tuhan serta petunjuk firman-Nya. Meskipun keinginan hati kita mendesak untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari yang Tuhan inginkan. Dan mari kita bertekad untuk tetap setia dan taat. Tidak peduli apapun situasi yang kita hadapi. Karena kita tahu bahwa ketaatan kita adalah persembahan yang indah bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati langkah dan hidup kita. Agar jemaat JKI Home Church Harapan Indah semakin bertumbuh dalam ketaatan yang sejati dan memuliakan namanya dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa.